Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Selamat Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik dan kakak-kakak, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Tapi sebelum ibadahnya dipersiapkan dulu ya Alkitab, dan mungkin kalau misalkan nanti mau mempersiapkan persembahan, jangan lupa dipersiapkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadahnya. Adik-adik dan kakak-kakak dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Oke. Nggak bisa lihat partisipan. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Untuk membuka ibadah ini, mari kita bernyanyi Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, untuk membuka ibadahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami selama seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau berkumpul melalui Zoom. Tuhan berkati ibadah IHMPT pada hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memperlancarkan segala sesuatunya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 8. Dipersiapkan dulu ya. Mazmur 29 ayat 1 sampai 8. Karena di sini ada 8 ayat, jadi kakak mau minta tolong kepada 8 adik klien. Di sini ada siapa aja ya? Ada Zafdiel. Zafdiel bisa baca ayatnya yang pertama. Zafdiel Tatia. Zafdiel ada, Dek? Atau oke, kita lanjut dulu ya sebentar. Di sini ada Brian. Brian baca ayatnya. Brian baca ayatnya yang pertama. Bisa? Iya, Kak. Oke. Mazmur 29 ayat 1 sampai 8 ya. Udah gitu, berbalas-balasan sama kakak ya. Kita bacanya berbalas-balasan aja. Jadi
Kakak baca ayat yang menjorok keluar, Brian baca ayat yang menjorok ke dalam. Bisa, Brian? Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya. Mazmur 29 ayat 1-8. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan menyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Sekian pembacaannya. Terima kasih ya kepada Brian sudah mau menemani kakak. Sekarang adik-adik, sekarang kita ke dalam firman. Mari kita ini di PKJ 15, kusiapkan hatiku tuh. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Om Sejenak. Untuk Om, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, adik-adik PT dan kakak-kakak layan PT yang terkasih dalam Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mika 3. Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kudus yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami.
kami persembahkan puji dan puja syukur kehadirat-Mu atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, firman yang akan kami baca dan renungkan bersama akan menjadi panduan di dalam kehidupan kami sekarang ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami persembahkan. Amin. Silahkan adik-adik yang akan membaca firman. Ya, untuk adik-adik seperti biasa ya kita mau baca firman. Karena di sini ada 4 ayat, kakak akan tunjuk 4 adik-adik untuk membaca ya. Gracia bisa baca ayat yang pertama? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Untuk setelah Gracia, ada Luke. Luke bisa baca ayat yang kedua? Bisa, Kak. Oke. Untuk ayat yang ketiganya, Jonathan. Jonathan bisa baca ayat yang ketiga? Bentar, Kak. Aku lagi nyari. Oh iya, boleh. Mika 3 ayat 1-4 ya. Jonathan nanti baca ayatnya yang ketiga. Untuk ayat yang keempat sama Oktama. Iya, Kak. Oke, kita mungkin tunggu Jonathan dulu ya. Udah ketemu? Mika 3 ayat 1-4. Jonathan baca ayat yang ketiga. Aku takut cari dulu. Udah bisa? Sudah bisa dimulai, Jonathan? Gimana, Jonathan? Sudah ketemu? Bisa berapa? Kenapa? Bisa berapa? Mika 3 ayat 1-4. Aku udah ketemu. Oh, udah? Ya. Oke ya. Jonathan baca ayat yang ketiga ya. Sekarang dimulai dari Gracia ya tadi. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulitnya dari tubuhnya. Mereka meremuk-remuk tulangnya dan mencincang seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajah mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja membaca Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebetulnya dalam perikop yang baru saja kita baca, Tuhan menegur pada bangsa Israel, terutama para pemimpinnya yang ternyata justru tidak melakukan
kehendak Tuhan, tapi cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan kejahatan-kejahatan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar, pokoknya. Sehingga semua yang dilakukan itu bisa kita simpulkan sebagai suatu yang jahat, kejahatan. Sehingga di sana juga dikatakan bahwa orang-orang semacam itu, apalagi yang menganjurkan, para pemimpin itu ada sesuatu yang menganjurkan, maka disebutnya oleh Tuhan melalui Nabi Mika, mereka adalah pembenci kebaikan dan yang menyukai kejahatan. Nah, pada dasarnya seluruh ayat tadi yang kita baca mengatakan itu, bahwa kejahatan tadi memang dilakukan oleh para pemimpin, dianjurkan kepada orang-orang yang paham dengan mereka. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel adalah cenderung terjadinya ketidakbenaran, kejahatan yang terjadi. Nah, kelihatannya hanya menegur. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahat tadi, maka dia akan menerima dampaknya. Yaitu yang dikatakan di dalam ayat 4 bahwa ketika mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan itu, maka Tuhan tidak memperdulikan lagi keberadaan mereka. Artinya apa? Tidak mendengar doa-doanya, permohonannya, tidak peduli lagi terhadap apa yang dilakukan. Tetapi yang dilakukan mereka tetap saja berlarut-larut tentang kejahatan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Kalau itu yang dikatakan Tuhan kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita, adik-adik, dalam kehidupan sekarang maupun pada saatnya nanti ketika kita sudah semakin gede, semakin menjadi dewasa. Apa sih artinya? Bahwa kita diminta untuk, dalam tanda petik, untuk menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian tadi, sebetulnya dengan yang gampang saja, adalah ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran menurut tuntunan Tuhan, dan juga menyuarakan itu, membicarakan itu terhadap orang lain. Sudah barang tentu dasarnya adalah kita teguh, tetap teguh pada kebenaran. Kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Artinya apa? Artinya kita tetap tunduk, taat, patuh kepada kehendak Tuhan yang tertera di dalam Alkitab. Apa yang diminta dilakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang tidak diminta dilakukan atau dilarang oleh Tuhan untuk dilakukan, kita tidak melakukan. Itulah artinya bahwa kita teguh pada kebenaran Tuhan. Nah, ketika kita teguh dengan kebenaran, kita juga menyampaikan keteguhan hati kita itu, kebenaran Tuhan itu kepada orang-orang lain. Cara menyampaikannya tidak harus ngomong, adik-adik sekalian. Tidak harus ngomong. Bisa dengan ngomong, tapi tidak harus ngomong. Yang gampang-gampang saja. Ketika adik-adik kita sekalian melakukan kehendak Tuhan itu, kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita, baik yang terdekat dengan kita maupun orang-orang lain masyarakat luas, maka kita atau adik-adik sudah menyuarakan kebenaran Tuhan itu kepada orang lain. Jadi tidak harus ngomong. Dikatakan bisa bagus juga, dijelaskan bisa bahwa Tuhan menghendaki begini loh. Tapi seandainya kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, kita lakukan dengan perbuatan, sikap, perilaku kita sehari-hari. Sudah barang tentu apa yang kita lakukan ini, kita juga harus berdoa pada Tuhan supaya kita tetap teguh pada sikap kita sesuai dengan kebenaran Tuhan, tetapi kita juga memohon
kepada orang-orang yang lain itu untuk kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Mengapa adik-adik sekalian? Karena tugas kita ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan itu bukan menghukum mereka, orang-orang jahat tadi, orang-orang keliru tadi, tetapi justru mengajak mereka, mempengaruhi mereka agar dia kembali pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak mendendam pada sikap perilaku mereka, tapi kita benci pada sikap dan perilakunya. Kita tidak mendendam pada orang-orangnya, tetapi yang kita tidak suka adalah sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan tadi. Sehingga kita mendoakan pada Tuhan supaya mereka kembali pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, gimana kita berdoa, adik-adik? Siapa yang kita doain kalau gitu? Kita biasanya berdoa pada awal-awal kita doa adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang terdekat itu siapa sih? Sudah barang tentu bapak, ibu, adik, kakak, kerabat terdekat. Itu. Kemudian setelah itu kita doakan adalah orang-orang yang katakan punya jasa, punya pengaruh kepada kita masing-masing adik-adik sekalian di dalam perkembangan pertumbuhan iman, kegiatan-kegiatan kegerejaan dan sebagainya. Siapa mereka? Itu adalah ada kakak. Yang terutama pasti hari-hari kakak layan. Orang-orang di sekitar gereja yang membantu kita banyak. Kakak layan kan banyak. Nah, didoain juga itu kakak-kakak layan kita itu. Kemudian yang juga perlu kita doakan siapa sih? Para pemimpin di lingkungan kita terutama dan lebih luasnya di negeri tercinta ini. Kita harus mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kemudian setelah itu kita juga mendoakan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Sehingga mereka tidak masuk terpelosok pada sikap perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan itu. Dan yang terakhir sudah barang tentu karena kita sering terlupakan ini biasanya, maka adalah orang-orang yang kurang mendapat perhatian pada umumnya, misalkan orang-orang miskin, orang-orang sederhana, yang tidak begitu berpengetahuan dan sebagainya, yang tidak punya kesempatan sekolah. Nah, itu kita doain semua. Sehingga dari 5 kelompok tadi, teman-teman di GPIB menyadari bahwa ingat-ingatlah, seperti kita nyebut dengan 5 jari tangan kita. Mulai dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang kita doain mereka. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus. Dengan demikian, intinya apa? Firman yang bersama. Yang pertama, saya ulangi lagi, intinya adalah agar kita, adik-adik, di dalam menyongsong masa depan ini, tetap teguh, tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Dalam bahasa sederhana, melakukan kebaikan-kebaikan sesuai yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Tetap teguh dan setia. Yang kedua, kita dengan sikap dan perilaku kita dan omongan kita, kalau bisa, kita harus mengabarkan tentang sikap kita tadi. Sikap perilaku kita, sikap kesetiaan kita, sikap tentang kewajiban kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Jadi itulah suara kenabian itu. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Jangan sampai mereka dalam tanda petik tersesat masuk pada hal-hal yang tidak kehendaki Tuhan. Dan kalau toh sudah ada yang masuk di sana, terjebak ke sana, kita mendoakan supaya Tuhan mengangkat mereka kembali pada kesadaran yang baik. Kesadaran untuk tetap setia dan taat pada Tuhan. Sehingga mereka mampu juga melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kita harapkan. Hadirin yang terkasih dalam Kristus, itulah inti dari pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Mika kepada kita sekalian, terutama adik-adik yang sedang tumbuh menyongsong masa depan yang lebih baik.
lebih taat, lebih patuh kepada Tuhan. Sudah tentu wujudnya dalam keseharian adalah ketaatan adik-adik kepada orang tua, keluarga, dan sebagainya. Kiranya Tuhan akan senantiasa menguatkan adik-adik sekalian dalam menyongsong masa depan ini dan memampukan adik mencapai apapun yang Anda cita-citakan sesuai dengan harapan pribadi adik-adik maupun harapan orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Om Sujanarko atas pelayanan firman-Nya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 50, ayatnya yang pertama, perubahan ajaib. Perubahan ajaib hingga kasih Yesus masuk di hatiku, api rohnya yang kudus menyintai jiwaku, yang hidupku yang lama kini jadi baru, hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap jaga, jadi saksi Kristus ini dan selamanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Seperti biasa ya, ada yang mau menemani Om Sujanarko untuk berdoa? Kalau gitu, kakak tunjuk ya. Kakak mau minta tolong Yesaya sama Riel. Yesaya bisa temani Om untuk... Iya, Kak. Oke, sesudah Yesaya ada Riel. Riel bisa, Riel? Bisa, Kak. Oke. Pokok-pokok doanya seperti biasa ya. Sekarang kan udah mulai masuk sekolah, jadi untuk sekolah, untuk teman-teman PT atau teman-teman yang baru, untuk PT, gereja, bangsa dan negara, orang tua. Untuk yang sakit, mungkin ada yang lagi sakit? Ada yang mau didoakan? Oh iya. Mungkin ada yang sakit, ada yang mau didoakan? Nggak ada ya. Semoga semuanya sehat-sehat berarti ya. Kalau gitu bisa dimulai dari Gracia, habis itu Riel, dan ditutup oleh Om Sujanarko. Oke? Bisa dimulai ya? Oke. Silakan. Ya saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan, agar selalu diberi rezeki Tuhan, dan berkati untuk gereja yang untuk melayani umat-Mu Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberkati dan menjaga bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sudah memasuki sekolah yang baru. Berkatilah mereka agar mereka bisa beradaptasi dan selalu
mencapai prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit dan tidak bisa mengikuti sekolah minggu PT ini ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa sembuh dan sehat selalu dan bisa mengikuti ibadah PT ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Om Sujanarko, maaf, suaranya nggak kedengeran, Om. Belum di-unmute, Om. Maaf. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Halo, ya. Ya. Ya Allah, Bapa Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Kristus, Yesus Tuhan kami. Kami, anak-anak layan PT, beserta seluruh pengurusnya, berdoa padamu ya Bapa. Kiranya firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama, Kau tanamkan dalam hati sanubari kami semua, sehingga pada saatnya kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam perbuatan keseharian maupun dalam kata-kata. Kami juga mohon ya Bapa, berkati seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT, terlebih di dalam ibadah minggu ini. Segala keterbatasan yang dihadapi ketika masa pandemi, kiranya Engkau senantiasa memberikan jalan keluar, sehingga kami semua mampu melakukannya secara bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Demikian juga kami juga mohon ya Bapa, ketika orang tua kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, maupun siapapun yang berhubungan dengan kami, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan rahmat-Mu, memberikan berkat-berkat-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga mohon, lindungi juga semuanya itu dari segala macam pikiran jahat. Berikan petunjuk kepada kami semua, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu selaras dengan apa yang tertera di dalam Alkitab. Bapa, kami juga mohon kepada negeri yang tercinta ini, kiranya senantiasa Engkau sertai dan berkati, dan jauhkan dari segala macam persoalan yang memecah bangsa. Berikan kekuatan dan kemampuan serta berkat kepada para pemimpin negeri tercinta ini. Pada Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, sampai dengan para pimpinan di tingkat daerah setempat, bahkan di lingkungan kami tinggal masing-masing. Demikian juga kami mohon ya Bapak, kepada segenap pimpinan GWIB Sejahtera, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga beliau-beliau mampu melakukan segala hal yang memang menjadi tanggung jawab beliau di dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian terhadap masyarakat di lingkungan kami berada. Khusus kepada pengurus PT, Bapak, kami juga pasrahkan padamu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, semangat, dan sudah barang tentu hikmat, sehingga para pengurus PT senantiasa mampu menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi.
Bapa, seluruh kehidupan kami semua, kami pasrahkan padamu. Kiranya yang terjadi yang terbaik menurut kehendak-Mu semata. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, dan kami juga mohon ampun atas segala hal yang belum mampu kami lakukan untuk memenuhi titah-Mu. Semua kami pasrahkan padamu ya Bapa, di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah padamu. Jangan masukkan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Terima kasih ya Sita. Terima kasih juga El dan Om. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Kita akan masuk ke dalam persembahan sambil siapkan persembahannya. Ya, untuk adik yang mau memberikan langkah yang mau memberikan persembahan melalui scan QR code saat di tengah nanti bisa di scan QR code yang ada di layar adik dan kakak masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang masih belum bisa memberikan persembahan melalui QR code, adik-adik bisa memberikan persembahannya disertai dengan persembahan orang tua. Sambil menyiapkan persembahannya, adik bernyanyi dari PKU 1-6, bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam doa dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan senang, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dan di QR code ada di layar.
Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan mendoakan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Ya berkat yang kami terima ya Tuhan, kami mau mengucap syukur. Tuhan, pada hari ini juga kami sudah menyisihkan sebagian dari apa yang kami terima ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam warta PT yang akan disampaikan oleh Kak Stefanus. Oke, terima kasih Kak Alisa. Terima kasih Om Sunarko untuk pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati Om sekeluarga. Untuk Terima kasih. Ya, untuk kalau adik-adik baca di warta hari ini, itu tanggal 5 September itu tertulis sudah bisa ibadah onsite ya di gereja walaupun masih dibatasi untuk ibadah umum gitu ya. Orang tua adik-adik mungkin bisa untuk beribadah lagi di gereja dengan masih dibatasi ya karena masih dalam kondisi pandemi. Nah, cuman kalau adik-adik ada pertanyaan nih, Kak, saya juga ngelihat di warta katanya ibadah Pelkat juga udah bisa. Nah, untuk kelanjutannya itu nanti seperti apa? Terus kan kalau di warta itu 15 orang ya maksimal di GSG. Itu nanti bakal ada konfirmasi ulang. Nanti Kak Chef bakal tanya dulu untuk Pelkat ini apakah Pelkat PA sama Pelkat PP sudah diperbolehkan untuk ibadah onsite atau belum. Nanti Kak Chef boleh tanya dulu ya sebentar ke ketua 3 ya. Kalau kita di ketua 3 sama Om Sugandi, kita tanya dulu. Terus untuk gimana-gimananya bisa onsite atau enggaknya nanti kita share selalu update terbaru itu di grup. Jadi enggak kita PC-in masing-masing ke adik-adik ya. Jadi kita share semuanya info di grup. Kalaupun emang bisa onsite, itu juga nanti kita bakal share di grup gimana aturan mainnya. Terus kalau bisa ke gereja, berarti kan ada protokol kesehatan yang harus kita ikutin ya. Untuk jumlahnya juga, untuk jarak dan lain-lain. Nanti detailnya kalau udah bisa ibadah di gereja nanti kita share ke adik-adik. Jadi untuk saat ini, minggu depan bakal masih dikirim untuk link Zoom-nya. Gitu. Walaupun udah bisa onsite, sepertinya nggak semuanya bisa onsite karena masih dibatasi. Ya, jadi nanti link Zoom bakal tetap di-share sama kita, bakal tetap ada ibadah online juga. Entah nanti online-nya sudah di gereja atau masih di rumah masing-masing, dan pasti kita masih menjangkau adik-adik yang belum bisa datang ke gereja. Gitu. Jadi untuk info selanjutnya, jadi nanti kalau baca warta ada ibadah Pelkat sudah diperbolehkan dengan maksimal 15 orang di GSG. Itu masih tunggu konfirmasi nanti sama Kak Stef, sama kakak pengurus yang lain nanti di-share lagi ya. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan dari orang tua atau dari adik-adik. Oke, gitu aja adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi minggu depan tetap bergabung lagi dalam Zoom meeting atau untuk info selanjutnya nanti kita infokan sebelum hari Minggu. Gitu ya. Adik-adik terima kasih, tetap sehat, tetap jaga kondisinya. Salam buat orang tua, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke amanat pengutusan. Saya serahin ke Pelayan Firman Sujanarko. Baiklah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi ini, dengan memperbaharui atau menegaskan kembali komitmen kita, tekad kita, bahwa kita akan tetap patuh, tetap teguh, setia, dan taat kepada Tuhan, dan kita akan melakukan kesetiaan itu dalam segala sikap, perilaku sehari-hari, termasuk perbuatan, sehingga apapun itu merupakan suara yang kita sampaikan
kepada lingkungan kita masing-masing berada. Mari kita mengkidungkan pengutusan. Aku ditanyakan apa akan ku mintakan yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun dapat Tuhan tiba, kerajaan Allah menuntut dunia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.